Shalom, marilah kita mendengarkan Nats Epistel untuk hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 yang tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian bunyinya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar-dasar gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, penderitaan adalah sebuah realitas yang pasti akan dihadapi semua orang. Ada penderitaan atau kesusahan yang terjadi karena faktor-faktor yang berada di luar kendali daripada manusia itu. Tetapi ada juga penderitaan yang terjadi karena kesembronoan atau karena kesalahan daripada manusia itu sendiri, sama seperti penderitaan yang dialami oleh Yunus dalam perjalanan hidupnya. Sedemikian pastinya, penderitaan atau kesulitan hidup akan menghampiri semua orang. Eka Dharmaputra dalam salah satu bukunya pernah berkata seperti ini, kalau tidak mau menderita, jangan hidup, atau hiduplah di sorga. Artinya, sedemikian pastinya, setiap orang pasti akan menjalani yang namanya penderitaan, sampai-sampai salah seorang penulis yang terkenal itu mengatakan, kalau tidak mau menderita, jangan hidup, atau hiduplah di surga. Karena itu, saudara-saudara terkasih, penderitaan atau kesulitan hidup adalah sebuah realitas yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Mungkin pernyataan seorang penulis yang mengatakan seperti ini bisa menolong kita tentang bagaimanakah penderitaan itu pasti akan menghampiri semua orang. Dia berkata seperti ini, penderitaan adalah bagaikan orang asing yang mencurigakan, yang mengetuk-ngetuk pintu rumah kita. Tapi mau tidak mau, kita harus membuka pintu itu karena ia terus-menerus mengetuk pintu rumah kita dan tidak mau pergi. Artinya, penderitaan adalah salah satu kenyataan yang harus kita jalani ketika kita hidup di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, jikalau memang penderitaan atau kesulitan hidup adalah sebuah kepastian yang harus kita hadapi, bagaimanakah respon atau sikap kita dalam menghadapi penderitaan atau kesulitan hidup? Pertama-tama, melalui nas khotbah ini kita bisa melihat penderitaan atau kesusahan sebenarnya tidak selamanya akan berdampak buruk bagi kehidupan kita.
Bahkan tidak jarang penderitaan itu akan menempa kita menjadi manusia yang lebih baik atau menjadi manusia yang lebih tangguh. Kita mungkin pernah membaca cerita tentang seorang pemuda Kristen yang pergi menemui seorang jemaat tua yang bijaksana dan berkata seperti ini, "Bersediakah Bapak berdoa supaya saya menjadi manusia yang lebih sabar?" Bapak itu kemudian mengajak dia berlutut dan pria tua itu mulai berdoa seperti ini, "Tuhan, kirimkan anak muda ini kesulitan di pagi hari. Kirimkan padanya kesulitan di siang hari. Kirimkan padanya kesulitan." Sebelum dia menyelesaikan doanya, pemuda itu memotong dan berkata seperti ini, "Sebentar, sebentar. Saya meminta kesabaran, bukan kesulitan." Orang tua yang bijaksana itu menjawab, "Saya tahu, tetapi melalui kesulitanlah kita belajar untuk bersabar." Artinya, kalau tadi dikatakan tidak selamanya kesulitan atau penderitaan itu akan berdampak buruk dalam kehidupan kita, memang realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, penderitaan itu justru seringkali mendatangkan manfaat atau kegunaan yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Seorang penulis pernah menuliskan seperti ini. Dia mengatakan zaman dahulu ketika orang akan mencari tiang layar kapal, biasanya mereka pasti akan mencari pohon yang tumbuh di atas bukit atau di tempat yang cukup tinggi. Mengapa harus pohon yang tumbuh di atas bukit? Karena hanya pohon yang tumbuh di tempat yang tinggi yang terbiasa menghadapi terpaan angin, yang terbiasa menghadapi goncangan badai. Artinya, penderitaan dan kesusahan dalam kehidupan kita juga merupakan salah satu cara Tuhan untuk menempa kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Sama seperti penderitaan yang terjadi kepada Yunus, membuat dia menjadi sadar dan kemudian melakukan tugas panggilan yang diamanatkan oleh Tuhan kepadanya. Dalam kehidupan kita pun, penderitaan tidak selamanya berdampak buruk, tetapi sebaliknya, penderitaan justru sering sekali mendatangkan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua yang mau kita lihat dari nas khotbah ini, doa adalah senjata atau perisai yang paling ampuh untuk menghadapi penderitaan. Ketika Yunus terjebak di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhannya. Seorang tokoh negara Amerika Serikat pernah berkata seperti ini, "Demonstrasi doa sebuah bangsa jauh lebih menakjubkan daripada ledakan bom atom. Kekuatan doa lebih besar daripada kemungkinan kombinasi kekuatan buatan manusia, karena doa adalah cara terbesar manusia untuk memanfaatkan sumber daya Tuhan yang tidak terbatas." Doa adalah cara terbesar manusia untuk memanfaatkan sumber daya Tuhan yang tidak terbatas. Ketika Yesus akan menjalani hukuman salib, Yesus terlebih dahulu mengajak murid-murid yang Dia kasihi untuk berdoa di Taman Getsemani. Sebelum Stefanus dihukum rajam sampai mati, ia berlutut, berdoa, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika Rasul Thomas akan dieksekusi oleh penguasa India, dia terlebih dahulu berlutut, melipat tangan, dan berdoa di hadapan Tuhan. Ketika Polikarpus, uskup Smyrna, yang sudah tua renta itu, akan menjalani hukuman, dibakar hidup-hidup, dia terlebih dahulu berdoa dan bernyanyi memuji nama Tuhan. Maka dia diberi kekuatan untuk menghadapi hukuman yang sangat sadis itu. Doa memang tidak selamanya melepaskan kita dari penderitaan, tapi doa menguatkan kita, memberi kita kuasa untuk memenangkan bagaimanapun beratnya penderitaan, kesulitan hidup yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu,
Seberat apapun penderitaan, kesulitan hidup yang kita hadapi, serahkanlah kepada Tuhan di dalam doa dan disertai dengan ucapan syukur. Amin.